Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri, mahasiswa dari IAIN Samarinda Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Di video ini saya akan membahas cara memparafrasakan bahan kutipan. Apa sih itu parafrasa? Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. Jadi yang pertama, kita harus melakukan pemeriksaan kutipan. Itu ada 4 langkah. Yang pertama, pilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dan mendukung ide atau argumen Anda, dan padatkan menjadi satu pernyataan yang parafrasa. Yang kedua, buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama, kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Yang ketiga, parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak. Yang keempat, hindari parafrasa jika frasa itu berkutipan langsung, karena itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Kedua, menggunakan kata-kata sendiri. Itu ada 5 langkah. Yang pertama, baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. Yang kedua, nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan original dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa Anda original. Yang ketiga, bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda, supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Yang keempat, pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar, parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Yang kelima, jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Dan yang ketiga, memasukkan sumber kutipan. Itu ada 4 langkah. Yang pertama, periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan, baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Yang kedua, gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Yang ketiga, masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik, kemudian gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi, akan tetapi tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang. Yang keempat, buatlah halaman karya yang dikutip referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Dan itulah cara memparafrasakan bahan kutipan. Terima kasih telah menonton.